Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rojun Huda dari Fakultas Syariah, Prodi Akhwalus Sahsiyah, semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini, saya diberikan tugas oleh Bapak Absarudin SHMH untuk menjelaskan materi mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan tema karakteristik hukum Islam. Berbicara tentang karakteristik hukum Islam mempunyai karakter yang sangat khas, sangat unik dan mempunyai kelebihan dibanding hukum-hukum lainnya yang ada di dunia, seperti hukum barat. Karakteristik hukum Islam yang paling mencolok dan paling jelas membedakan antara hukum Islam yang menjadi pembeda antara hukum Islam dan hukum lainnya. Hukum-hukum lain yang diterapkan di dunia ini seperti hukum barat, hukum Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hukum-hukum seperti hukum barat itu diciptakan oleh manusia, yang mana manusia itu tidak luput dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi individu. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan kepentingan, tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap siapa? Terhadap manusia. Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala apapun yang ia kehendaki. Dapat kita pahami bahwasannya hukum Islam itu berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Yang menjadi pembeda yang setelah saya sebutkan tadi, bahwasanya hukum Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sedangkan hukum-hukum lainnya itu bersumber atau dibuat oleh manusia, yang mana manusia itu tidak luput dari kesalahan, hawa nafsu, dan kepentingan pribadi. Sebenarnya para pakar hukum Islam sudah banyak merumuskan mengenai karakteristik hukum Islam sehingga menjadi pembeda antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya. Di antaranya ada moralitas atau menjunjung tinggi akhlak, yang kedua ada takamul yang artinya lengkap, sempurna, yang ketiga ada universal atau bersifat umum untuk semua umat manusia, yang keempatnya ada dinamis yaitu bergerak mengikuti zaman, yang kelima ada wasatiyah artinya seimbang, yang keenamnya ada sistematis atau saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain. Baik, kita jelaskan mengenai karakteristik hukum Islam. Karakteristik hukum Islam yang pertama yaitu ada moralitas, yang mana moralitas ini tidak dapat dipisahkan di dalam hukum Islam. Antara hukum dan moral ini saling berkaitan, saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan. Sebagai alasan bahwasannya hukum Islam dengan moral itu tidak dapat dipisahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu, di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat budi pekerti atau contoh-contoh yang sangat baik. Dan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, menyempurnakan akhlak manusia. Dari alasan tersebut, bahwasanya hukum Islam itu tidak dapat dipisahkan dengan moral. Moral dan hukum itu saling berkaitan satu sama lain, baik dari aspek kehidupan, aspek peribadahan, aspek muamalah, dan aspek-aspek lainnya. Contoh dalam aspek peribadahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat supaya kita itu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, dalam aspek muamalah, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah berfirman bahwasanya Allah itu menghalalkan kita untuk melaksanakan jual beli dan mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal riba, yang mana hal-hal tercela itu sangat tidak dibolehkan di dalam Islam. Karakteristik hukum Islam selanjutnya yaitu takamul, yang mana takamul ini dalam bahasa Indonesia berarti lengkap atau sempurna. Kenapa demikian? Karena hukum Islam ini bisa dikatakan lengkap dan sempurna karena selain berbicara berbagai aspek dalam kehidupan, baik dalam aspek muamalah, beribadahan, dan aspek-aspek lainnya, hukum Islam ini bisa masuk juga ke berbagai golongan, baik golongan yang tua, golongan yang muda,
golongan yang modern ataupun golongan yang masih tradisional, seperti golongan-golongan ketika Islam masuk ke Nusantara, yang mana Nusantara ini sangat menjunjung tinggi yang namanya adat kebiasaan atau tradisional. Dulu sebagaimana kita ketahui bahwasanya Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan media-media dakwah atau dengan cara-cara yang sangat relevan, dengan memadukan unsur kebudayaan yang ada di masyarakat setempat, yang mana kebudayaan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam dengan keahliannya, yaitu wayang kulit gitu kan, dengan wayang kulit ataupun dengan alat-alat kesenian lainnya, mulai gamelan, dengan musik, sehingga agama Islam ini bisa diterima oleh masyarakat luas dengan baik, dengan cara tidak mengganggu adat kebiasaan yang ada di masyarakat pada saat itu. Itulah kenapa hukum Islam ini mempunyai karakteristik yang takamul, dalam arti lengkap atau sempurna. Karakteristik hukum Islam yang selanjutnya ialah universal, berlaku secara umum untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anbiya 17, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa ajaran agama Islam ini bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian, perlindungan, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran pengamalan Islam yang baik dan benar. Itulah kenapa Islam ini sangat universal. Karakteristik hukum Islam yang selanjutnya ialah dinamis. Dinamis dalam hukum Islam yaitu ialah bisa bergerak mengikuti zaman. Jadi hukum Islam ini bisa bergerak kemana saja dan mempunyai daya hidup yang bisa menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat, baik masyarakat yang dulu maupun masyarakat yang modern. Sehingga hukum Islam ini bisa diterima di semua kalangan. Sesuai dengan kaidah yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuriz zaman. Yang dapat diartikan dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya perubahan hukum itu mengikuti perubahan waktu dan tempat. Sehingga dalam agama Islam, apabila dalam menetapkan hukum yang tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma para ulama, maka para ulama sepakat mengambil keputusan dari sumber-sumber hukum lain seperti qiyas, istishab, istihsan, dan lain sebagainya. Sehingga semua para pakar hukum, ahli fikih bersepakat bahwa syariat Islam ini cocok untuk diterapkan di setiap tempat dan waktu. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa Islam hadir untuk memenuhi dan menyempurnakan kemaslahatan umat manusia. Dan apabila hukum Islam berhadapan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, maka Islam ini menerapkan 3 pola. Pola yang pertama yaitu ada tahmil, mana tahmil ini berusaha untuk mengadopsi hukum yang berlaku pada masyarakat setempat. Yang kedua ada pola taghyir. Pola taghyir ini melakukan perubahan dan sedikit memodifikasi terhadap hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah pola tahdid, yang mana tahdid ini menolak atau menghapus hukum yang berlaku itu sendiri karena hukum tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga agama Islam ketika masuk ke dalam seluruh kebiasaan masyarakat itu tidak langsung menolaknya, tetapi menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungannya dulu. Sehingga sering ada di dalam Al-Quran itu ada istilah nasakh wal mansukh, seperti itu contohnya. Dan contohnya juga seperti adanya qaul qadim, qaul jadid, seperti para ulama dulu seperti Imam Syafi'i, adanya qaul qadim Imam Syafi'i, qaul jadidnya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, pendapat yang terbaru, itu merupakan penyesuaian waktu dan tempat yang mana ia lakukan pada saat menerapkan hukum. Karakteristik hukum Islam yang selanjutnya ialah wasatiyah.
yang mana karakteristik hukum Islam ini juga disinggung dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kamu. Itulah kenapa umat Islam ini menjadi umat yang ada di pertengahan. Apa itu wasatiyah? Hukum Islam wasatiyah itu menempuh jalan tengah, yaitu jalan yang seimbang, tidak ekstrim kiri dan tidak juga ekstrim kanan, yaitu berada di pertengahan. Yang mana dalam istilah Islam wasatiyah ini, Islam juga mengajarkan bahwasannya kita sebagai manusia harus hablum minallah, harus adanya hablum minannas, yang mana hablum kedua ini harus mempunyai keseimbangan. Kita harus bisa berprasangka baik kepada manusia, berprasangka baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut kita juga harus mempunyai keseimbangan yang setara, tidak ekstrim ke kiri maupun tidak ekstrim ke kanan. Itulah yang dinamakan Islam wasatiyah. Karakteristik hukum Islam yang terakhir ialah sistematis. Sistematis di dalam hukum Islam ialah mencerminkan sejumlah aturan yang saling berkaitan secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu sama lain. Banyak contohnya seperti aturan-aturan dalam Al-Quran yang saling berkaitan, seperti perintah sholat dibarengi dengan zakat, perintah amar ma'ruf dibarengi dengan nahi munkar, perintah untuk taat kepada Allah diperintahkan untuk taat kepada Rasul, dan diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Contohnya seperti dalam sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Selain kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, diperintahkan juga untuk mendirikan atau membayar menunaikan zakat. Atau di dalam perintah surah Al-Imran ayat 104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah memerintahkan kita untuk menyuruhkan kebajikan kepada orang-orang dan memerintahkan kita juga untuk mencegah diri kita untuk berbuat munkar. Dan contohnya juga saling berkaitan perintah Allah untuk taat kepadanya dan untuk taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri, kepada pemerintah. Ketikanya ini kita juga harus mempunyai keselarasan atau keseimbangan. Balik lagi kepada Islam wasatiyah, yang mana kita ini tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri, tidak terlalu ekstrem ke kanan dan tidak ke kiri. Yang mana kita harus seimbang keduanya, antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah, kepada ulil amri. Itulah yang disebut sistematis dalam Islam, dalam karakteristik hukum Islam. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan yang saya jelaskan di dalam materi ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Absurdin Mukhlis SHMH yang telah memberikan saya tugas dari materi mata kuliah filsafat hukum Islam dengan tema karakteristik hukum Islam, sehingga saya bisa lebih mengetahui tentang apa itu karakteristik hukum Islam, dan lebih rajin lagi untuk membaca tentang hal-hal ilmu lainnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.